Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala muridun yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Jerhi Wahyu Fernanda selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Nabil Suleh Hikmal Maulana Rwanda, izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Dosen Terhadap Pemahaman Mahasiswa dalam Mata Kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Non-Formal di IAIN Kediri. Yang pertama yaitu ikhtisar, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, metode penelitian, indikator penelitian, dan yang terakhir adalah skala pengukuran variabel. Langsung saja masuk yang pertama yaitu latar belakang. Kualitas suatu institusi pendidikan dapat kita lihat melalui kualitas mahasiswa maupun alumninya. Hal tersebut tentunya dibutuhkan bargaining power dari seorang dosen. Kualitas dosen sangatlah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa, di mana seorang dosen bertugas untuk mentransformasikan, menyebarkan, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Mahasiswa memiliki harapan tentang proses pembelajaran. Jika mahasiswa merasa bahwa dosen memberikan yang sesuai dengan harapan, mahasiswa pasti akan puas dan mengatakan bahwa kualitas pengajaran dosen itu sangat baik. Maka dalam konteks ini diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh kompetensi dosen terhadap pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Lembaga Manajemen Lembaga Pendidikan Non-Formal di IAIN Kediri. Selanjutnya rumusan masalah. Saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompetensi dosen dalam mata kuliah manajemen lembaga pendidikan non-formal mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua adalah, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah manajemen lembaga pendidikan non-formal antara dosen yang memiliki kompetensi tinggi dan dosen yang memiliki kompetensi rendah. Tujuan penelitian yang pertama mengetahui apakah kompetensi dosen dalam mata kuliah manajemen lembaga pendidikan non-formal mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah manajemen lembaga pendidikan non-formal antara dosen yang memiliki kompetensi tinggi dan dosen yang memiliki kompetensi rendah. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dosen, mengembangkan kurikulum yang sesuai, serta meningkatkan kepuasan mahasiswa. Selanjutnya itu manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang hubungan antara kompetensi dosen dan juga pemahaman mahasiswa, menguji validitas teori-teori pendidikan, dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya teori yang saya ambil yaitu dari teori Darling-Hammond, yang mana menunjukkan bahwa kualitas pengajaran dosen yang seringkali dipengaruhi oleh kompetensinya adalah salah satu faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa kompetensi dosen secara langsung berkorelasi dengan pemahaman dan juga berhasil belajar dari mahasiswa itu tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama Ahmad Mulyadi dan Muhammad Abdul Razak menyatakan bahwa kompetensi dan profesionalisme dosen dalam menyampaikan materi mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selanjutnya yaitu Putu Angelia Merheni dan juga kawan-kawannya menyatakan bahwa metode mengajar dosen akuntansi mempengaruhi positif signifikan pada tingkat pemahaman akuntansi. Artinya makin baik metode mengajar dosen akuntansi, maka tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa makin tinggi. Selanjutnya itu ada Nurul Arifah dalam penelitiannya dan juga kawan-kawannya. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hasil analisis data yang dilakukan diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara kompetensi dosen terhadap materi penelitian kuantitatif mahasiswa KPI kelas A. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Yang pertama, pemahaman mahasiswa dipengaruhi kompetensi dosen. Maka hal itu akan dihasilkan adalah nilai mata kuliah manajemen lembaga pendidikan non formal. Selanjutnya itu adalah hipotesis penelitian. HA terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi dosen variabel X terhadap variabel pemahaman mahasiswa atau variabel Y. Tidak terdapat hipotesis 0 atau HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi dosen variabel X terhadap variabel Y yaitu pemahaman mahasiswa. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kuantitatif yang mana diambil dari lapangan, sumber data yaitu melalui sumber data primer, populasi dan sampel. Data didapat dari penyebaran kuesioner.
Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa MPI semester 4 IAIN Kediri. Sampel yang saya ambil ada 104 sampel dan teknik sampel yang saya lakukan adalah stratified random sampling. Analisis data menggunakan software SPSS dan analisis datanya saya menggunakan statistik deskriptif. Indikator penelitian. Dalam penelitian ini, setiap variabel penelitian diuraikan dalam indikator yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Variabel X, kompetensi dosen sebanyak 4 pertanyaan, dan variabel Y, pemahaman mahasiswa sebanyak 4 pertanyaan. Setiap variabel akan diberikan penjelasan, selanjutnya menentukan indikator yang akan diukur hingga menjadi item pertanyaan, seperti terlihat pada tabel slide berikut ini. Yang pertama, variabel X, kompetensi dosen. Kompetensi dosen ini mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan juga sosial. Indikatornya yaitu dosen menggunakan metode pengajaran yang menarik, dosen selalu memperbarui pengetahuannya dengan perkembangan baru, yaitu dosen menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan dosen berkomunikasi efektif dengan mahasiswa. Selanjutnya variabel Y. Variabel ini mencakup pemahaman konseptual, prosedural, kontekstual, dan juga reflektif, yang mana indikatornya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan kembali materi yang diajarkan, mahasiswa mengikuti instruksi dengan tepat, mahasiswa menggunakan pengetahuan kuliah dalam situasi praktis, dan juga mahasiswa aktif berpartisipasi dalam diskusi dalam kelas. Selanjutnya yaitu skala pengukuran variabel. Skala yang digunakan itu skala Likert, yang mana digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif. Adapun pilihan jawaban dan skor sebagaimana berikut. Sangat setuju, SS. Favorable-nya 4, unfavorable-nya 1. Selanjutnya itu setuju atau S, favorable-nya 3, unfavorable-nya 2. Tidak setuju atau TS, favorable-nya 3, unfavorable-nya 3. Selanjutnya yang terakhir itu sangat tidak setuju atau STS, favorable-nya 1 dan unfavorable-nya 4. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.